Jadi ada kawasan hutan yang sudah berbentuk hutan, ada yang kawasan hutan yang belum berbentuk hutan. Itu yang harus dihutankan. Itu tugas pemerintah. Hutan ini kemudian tadi bisa menjadi potensi baru penyangga kebutuhan air bersih di Kota Jogja dan kabupaten lainnya. Saya kira ini suatu hal yang baru yang bisa menjadi program strategis kan begitu. Sehingga rakyat itu adalah aktor yang memanfaatkan dan juga aktor yang kemudian sekaligus menjaga. Oleh karena itu, supporting kebijakannya adalah bagaimana kemudian supporting kepada rakyat ini. Itu dalam rangka memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat Jogja untuk bisa bersama-sama memanfaatkan hutan. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Indria Sastromo bisa kembali menjumpai Anda dalam podcast yang sangat istimewa, yaitu Podcast Bestari. Tentu saja persembahan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di podcast episode kali ini kita akan membahas tentang satu hal yang sangat menarik yang ini perlu kita ketahui seluruh masyarakat warga di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu seputar pemanfaatan dan juga penggunaan kawasan hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Telah hadir 3 narasumber yang sangat istimewa bersama saya di sini. Saya langsung perkenalkan urut dari yang di samping saya. Ini ada Insinyur Niken Aryati MP. Beliau adalah Kepala Bidang Planologi, Produksi, Perhutanan Sosial dan Penyuluhan P3SP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Bu Niken? Alhamdulillah baik Mbak Indri. Sehat selalu ya Bu Niken ya. Ini panjang sekali nih ya nama gelar jabatannya ya. Bidangnya ya. Nama bidangnya Mbak. Nama bidangnya panjang sekali ya, baik. Kemudian yang selanjutnya di sebelah kanan Bu Niken ada Wakil Ketua Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Bapak Sinar Biat Nurjanat SE. Pak Sinar, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Mbak. Kita matching hijau-hijau sama backgroundnya ya. Janjian kayaknya. Janjian ini banyak sekali. Kemudian last but not least, narasumber kita yang ketiga adalah Dr. Insinyur Tri Atmojo Eshut MT. Beliau adalah dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Lab Ekonomi Sosial Kehutanan. Pak Tri, apa kabar? Alhamdulillah sehat bahagia Mbak. Oh ini saya senang kalau diselipkan kata-kata bahagia begitu ya. Ini kita kali ini di episode Bestari kali ini akan membahas satu hal yang sangat istimewa begitu ya. Bagaimana ini memang kawasan hutan begitu ya, ini sangat dekat dengan masyarakat begitu ya. Dan kalau kita lihat bersama, kawasan hutan ini adalah istilah yang dikenal dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun atau nomor 41 tahun 1999 ini tentang kehutanan, yaitu menurut pasal 3 yang berbunyi kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Nah kalau kita lihat sendiri kan fungsi dan juga dari hutan Indonesia sendiri kan meliputi 3 aspek begitu ya. Dari konservasi, kemudian hutan lindung dan juga hutan produksi. Kita akan di episode kali ini akan membahas sejauh mana begitu ya kita memanfaatkan hutan ini, khususnya di kawasan hutan ini begitu ya. Dan saya mau langsung dulu ke Bu Niken, mumpung ada di sebelah saya, kayaknya mau urut aja ya pertanyaannya. Kalau Bu Niken ya, kita kalau di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri begitu ya, kalau tidak salah di DIY sendiri, hutan sendiri ada 95.000 sekian hektar untuk luasannya. Nah kita pengen tahu Bu, kabar ataupun terkini ya, gambaran singkat kawasan kehutan yang ada di DIY itu seperti apa nih Bu Niken? Ya, terima kasih Mbak Indri. Saya koleksi sedikit. Benar ada huruf 9-nya. Ada 9-nya, tapi berapa Bu? Kita pengen tahu. 19.000 Mbak. Oh 19.000, baik. 19.000. Jadi hutan di DIY, kawasan hutan ya. Kawasan hutan itu tadi menurut pengertiannya kan ya sudah ditetapkan pemerintah. Iya betul. Artinya kawasan hutan itu ditetapkan itu dalam bentuk kalau tanah milik itu sertifikat ya Mbak ya. Sertifikat ya. Kalau kawasan hutan itu SK Menteri Mbak. SK Menteri. Ya, SK Menteri yang mendasari hutan di Jogja itu memang dimulai di tahun 2000. Jadi SK-nya itu nomornya itu 171 tahun 2000. Ya. Nah itu memang kemudian pengelolaan hutan di Jogja itu berdasarkan fungsi Mbak.
Jadi hutan di Jogja itu ada hutan produksi ada, hutan lindung ada, konservasi ada. Ada 3 itu Ya, ya Bu 3 ya. itu. Dan kemudian secara keragaan hutan produksi itu sekitar 13.000 sekian. 13.000. Ya, terus kemudian hutan lindung itu 2.000 sekian. Terus kemudian hutan konservasi itu 3.000 sekian. Jadi totalnya kurang lebih dari 19.000 hangat lah 19.000 besar. Ada 19.000 sekian Iya, gitu ya. 19.000 sekian hektar. Nah, kemudian kalau untuk pengelolaannya hutan produksi dan hutan lindung yang kalau di total itu seluas 15.000 sekian itu di bawah Pemda. Di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian dilaksanakan oleh OPT, Iya. Balai KPH Yogyakarta. Kemudian hutan konservasi sendiri itu ada 2 entitas besar pengelola. Hutan konservasi yang dalam bentuk kawasan pelestarian alam atau TAHUDA itu dikelola oleh Pemda. Ya. Luasnya 667 hektar. Kemudian sesisanya itu dikelola oleh UPT KLHK. Seperti contoh Taman Nasional, seperti contoh Suaka Marga Satwa, seperti contoh suaka alam yang lainnya. Gitu. Baik, kondisi terkini begitu sudah disampaikan oleh Bu Niken ya. Nah, kita juga pengen tahu sebenarnya ada hutan, kawasan hutan begitu ya. Mungkin saya mau ke Pak Triatmojo tersendiri untuk membuka pembahasan kita pada kesempatan episode kali ini begitu ya. Mohon dijelaskan Pak yang dimaksud dengan kawasan hutan itu apa Pak? Baik, makasih Mbak. Jadi saya selalu merujuk pada Undang-Undang 41 tahun 99 karena memang itu payung hukum yang paling tinggi kalau kita bicara masalah kehutanan. Jadi kawasan hutan itu kan sebuah wilayah yang dia prosesnya itu ditunjuk dan atau ditetapkan. Ya. Dan kemudian dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Gitu. Jadi ada dua proses, satu ditunjuk dan atau ditetapkan. Ini untuk kawasan hutannya. Ya. Kemudian bagaimana cara mengelola, diapakan itu berarti dipertahankan sebagai hutan tetap. Jadi ada kawasan hutan yang sudah berupa hutan itu tetap kita pertahankan. Nah, kawasan hutan yang tidak berupa hutan kan ada juga. Itu perlu dihutankan. Jadi merujuk pada pengertian itu. Ya, ya. Merujuk pada pengertian itu. Jadi ada kawasan hutan yang sudah berbentuk hutan, ada yang kawasan hutan yang belum berbentuk hutan. Itu yang harus dihutankan. Itu tugas pemerintah. Ya, ya. Gitu. Kalau instansi di kementeriannya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Gitu. Dan saya suka bayangin kalau hutan di DIY itu. Ini lanjut ya Mbak ya? Iya lanjut. Saya terpesona. Ini lagi berapi-api ini. Baik, senang nih dengernya. Jadi kalau saya bayangin DIY itu kan kayak di peta itu kayak gunungan ya Mbak Iya, ya? iya, kayak gunungan gitu kan. Membentang dari utara itu di pucuknya itu ada Taman Nasional Gunung Merapi. Itu hutan konservasi. Kemudian ke selatan sampai kemudian kita di tengah-tengah. Kita di tengah-tengah, kemudian sampai di bawah mungkin sampai ke Imogiri dan itu juga kawasan hutan. Ya. Kemudian dari timur sampai ke barat, mulai dari di situ Kulon Progo ada hutan produksi, hutan produksi, hutan lindung dan SM hutan konservasi, dan sampai ke sebelah di Gunung Kidul ada hutan konservasi juga SM Palian, ada hutan produksi dan juga ada sedikit hutan lindung nyenggol di daerah Mangunan. Bayangnya seperti itu. Jadi 3 hutan ini dari segi status itu punya fungsi tersendiri-sendiri, Mbak. Iya, apa saja fungsinya? Kalau hutan produksi itu memang titik beratnya itu pada pemanfaatan hasil hutan, baik itu kayu dan non-kayu. Titik berat pengolahan. Kemudian hutan lindung itu titik berat pengolahannya ada pada fungsi hidrologi. Nah, kemudian hutan konservasi itu titik beratnya pada pelestarian flora fauna dan ekosistem. Jadi ini adalah sebuah titik beratnya. Tetapi dalam hal fungsi hutan konservasi, misalnya hutan konservasi itu Taman Nasional Gunung Merapi. Saya agak lama di sana, jadi agak detail. Turun gunung betulan sekarang ini. Jadi hutan konservasi, dia meskipun dia mengemban fungsi utama sebagai status konservasi, pelestarian ekosistem dan flora fauna, akan tetapi
di situ juga mengandung fungsi untuk perlindungan hidrologi, aspek hidrologinya. Juga tentang bagaimana aspek produksi non kayunya. Nah, kebijakan itu kan kita mengatur bagaimana sesuatu itu dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan, atau dimanfaatkan untuk tujuan yang lain. Ya, demikian pula untuk hutan konservasi TNGM yang tidak boleh dimanfaatkan itu kan adalah kayunya. Tapi rumputnya boleh, airnya boleh. Wisatanya jauh lebih boleh lagi. Itu kan berarti ada fungsi produksi di situ, non kayunya. Fungsi lindung jelas. Di situ ada mata air Umbul Lanang, Umbul Wadon, Umbul Temanten, Sungai Boyong itu mengalir sampai di Code, kemudian di Umbul Bepeng. Umbul Bepeng itu di perbatasan antara Jateng dan DIY di Kelurahan Gelagah Harjo, Kecamatan Cangkringan, itu sumber air besar. Air yang kita minum, kalau kita minum sekarang ini PDAM, berarti kita minum air dari Taman Nasional Gunung Merapi. Seluruh PDAM Kota Jogja dan sebagian Kota Sleman. Itu fungsi hidrologinya. Gitu. Kemudian untuk fungsi konservasi sendiri jelas. Di situ ada Elang Jawa yang menjadi ikon. Saya supporternya Elang Jawa ini, PSS Sleman. Kelihatan sih Pak. Iya. Jadi demikian juga satwa-satwa yang dilindungi yang lain beserta Pasmanutfah yang mungkin sampai saat ini kita belum tahu apa manfaatnya, tetapi ke depan saya yakin itu bermanfaat sekali bagi kehidupan manusia. Kira-kira kalau gambarannya itu menggambarkan gunungan itu seperti itu. Iya, kalau dosen yang ngejelasin beda ya. Jadi kita sekarang sudah tahu gambarannya bagaimana kawasan hutan di daerah istimewa Yogyakarta itu seperti apa. Tadi berbentuk DIY gunungan itu tadi ya. Jadi kita bisa brainstorming, oh jadi begini begitu ya. Dan juga tadi fungsi-fungsinya juga sudah dijelaskan begitu ya. Ada berbagai fungsi yang tadi ada lindung, konservasi dan juga produksi. Ternyata kalau kita lihat lagi ada turunannya begitu ya. Dan ini nanti kita akan bahas lebih lanjut, mungkin kita ke Pak Sinar dulu ya. Kalau Pak Sinar melihat dari penjelasan dari Bu Niken dan juga dari Pak Tri, ternyata dari kawasan hutan di daerah istimewa Yogyakarta sendiri ini kalau kita lihat juga memiliki banyak potensi begitu ya Pak Sinar ya. Bagaimana ini Pak Sinar melihat bagaimana potensi ini dan juga apakah potensi ekonominya itu seperti apa ini Pak Sinar? Ya, terima kasih Mbak. Ya, saya kira kalau tadi apa yang disampaikan oleh Bu Niken dan Pak Tri ya, saya kira itu menjadi sebuah gambaran yang mana kemudian pada implementasi pelaksanaan kebijakan ini ya tentu juga harus sesuai dengan 3 fungsi tadi ya. 3 fungsi itu harus menjadi dasar pedoman kebijakan pemerintah daerah dan juga ya kebijakan dalam rangka untuk implementasi dalam rangka untuk ya meningkatkan potensi-potensi 3 fungsi yang berdampak pada nilai ekonomi. Karena saya Komisi B kebetulan yang tentu ya sudut pandangnya ekonomi, tidak jauh dari ekonomi. Iya, karena kalau lingkungan hidup itu bidangnya C ya. Jadi saya lebih ke bagaimana kemudian hutan ini ya yang mana mempunyai tadi fungsi konservasi, lindung dan juga produksi, yang mana tentu ya kami dari kacamata Komisi B bagaimana ketika aspek ini kemudian bisa ditumbuh kembangkan, bisa dikelola secara lebih baik kan begitu, lebih baik, lebih profesional yang akhirnya juga mempunyai dampak nilai ekonomi bagi khususnya ya tentu bagi masyarakat wilayah setempat ya. Jangan sampai kemudian ya pengembangan hutan menjadi hutan industri, hutan konservasi ini ya masyarakat wilayah kemudian hanya menjadi penonton begitu saja. Dan kami melihat saya kira di DIY sudah cukup banyak potensi-potensi hutan ini yang termanfaatkan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Sehingga masyarakat di wilayah hutan tersebut kemudian akhirnya juga tumbuh. Iya betul. Ya mungkin tumbuh juga secara kualitas SDM-nya, juga tumbuh kemudian dari aspek-aspek aktivitas ekonominya.
Nah ini saya kira yang memang harus terus kita dorong agar supaya Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup ini terus ya berbenah, ya mungkin lebih juga dimutakhirkan mungkin database-nya. Tadi Pak Tri menyampaikan bahwa ternyata bicara hutan itu tidak hanya konteksnya kemudian hutan yang ada tumbuhannya ya, tapi kawasan hutan yang kemudian tidak ada tumbuhannya yaitu harus dihutankan kan, gitu tadi. Iya, ya. iya. Nah ini saya kira juga perlu sebuah inovasi dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, bagaimana kemudian wilayah-wilayah kawasan hutan yang harus dihutankan itu akhirnya bisa menjadi sebuah potensi kan begitu. Apalagi ya kita tidak bisa pungkiri bahwa ya bicara ekonomi di DIY, aspek ekonomi DIY ini tidak lepas dari juga pariwisata ya. Nah bagaimana kemudian Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup ini juga akhirnya ikut berkontribusi untuk bagaimana bisa menyumbangkan pariwisata di Kota Yogyakarta ya, dengan cara ya tentu salah satu menyiapkan potensi-potensi hutan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta yang sesuai dengan aturan dimungkinkan untuk kemudian dikonservasi, dilindungi, kemudian dijadikan hutan produksi kan begitu. Nah ini saya kira perlu juga mungkin Pak Tri dan kawan-kawan ini mungkin kalau belum ada perlu sebuah kajian yang lebih komprehensif begitu. Dan saya yakin kalau kemudian hutan di daerah istimewa Yogyakarta ini bisa diimplementasikan dalam bentuk 3 aspek tadi, kerangka 3 aspek tadi ya, saya kira nggak ada kemudian hutan yang tidak terpelihara dengan baik di DIY ini. Saya yakin itu. Karena ya sekarang apalagi pariwisata sekarang itu arahnya mulai ke wisata alam. Ya, Tempat healing nih Pak. Ya, tempat healing. Sekarang ke wisata alam. Artinya ya ini peluang juga bagi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk bagaimana ya berbenah hutan-hutan yang dia punya kan begitu tadi. Kawasan hutannya ya harus kemudian mana-mana harus ada database yang mana-mana yang memang perlu untuk dibenahi, perlu untuk dikemas sedemikian rupa sehingga akhirnya menjadi potensi yang akan memberikan nilai ekonomi kan begitu ya. Yang mana tentunya menambah nilai ekonomi itu juga jangan kemudian merusak lingkungan kan begitu ya, karena lingkungan ini juga menyangkut 3 aspek tadi yang harus itu menjadi dasar acuan di setiap kebijakan pemerintah daerah. Saya kira ya lebih ke itu Mbak ya. Iya, baik. Ini menanggapi apa yang disampaikan Pak Sinar, mungkin saya ke Bu Niken sebelum nanti ke Pak Ari ya, bahwasanya adakah program-program nanti yang mengarah begitu ya untuk menuju mungkin terkait dengan tadi ada kawasan hutan yang belum dihutankan begitu ya, atau program-program lain begitu Bu Niken terkait tadi Pak Sinar menyinggung terkait ayo yang penting kita juga ekonominya bisa berjalan begitu, apa saja Bu untuk pemanfaatan kawasan hutan ini? Ya, terima kasih Mbak Indri, nyambung dengan Pak Sinar tadi. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam mengelola hutan, kawasan hutan itu kita selalu mengawali dengan menyusun sebuah perencanaan, Bapak. Betul. Nah, perencanaan itu pun juga didasarkan atas satu inventarisasi. Artinya di dalam kami merencanakan itu kami mencoba menginventarisasi, kalau batasannya setiap perencanaan jangka panjangnya itu 10 tahun, artinya inventarisasi total itu 10 tahunan. 10 tahunan Tapi bisa jangka menengah itu 5 tahun kita lakukan lagi invent, manakala perlu ada yang direview kita review. Nah, kami tadi matur khususnya yang dikelola oleh Pemda, dikelola oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu ada 2 fungsi hutan, 3 fungsi. Jadi produksi, lindung dan konservasi. Nah, dari 3 fungsi hutan tersebut terbagi dalam 2 mangkok UPT DLHK.
produksi dan lindung itu di dalam kelola dari Balai KPH, kemudian yang konservasi di dalam kelola dari Balai Tahura. Nah, kedua balai tersebut tahun 2023 dan disahkan di awal 2024 itu menyusun namanya RPHJP, Rencana Pengelolaan Jangka Panjang. Jangka panjangnya itu berapa? 10 tahun. Artinya itu nanti berlaku sampai tahun 2033. Ya, 2033 kalau 10 tahunnya. Nah, pada intinya di dalam RPHJP itu ada juga spasialnya, Bapak. Spasialnya itu kalau hutan fungsi konservasi itu akan membagi mungkin nanti Mas Atmojo, Pak Atmojo juga di TN itu kan juga ada ya. Kalau di Tahura itu istilahnya blok, kalau di TN itu zona ya. Betul. Zona. Ya. Kalau di Tahura itu blok utamanya itu adalah ada blok perlindungan, ada blok pemanfaatan dan ada blok lainnya mungkin. Kalau di perkembangan terakhir itu ada blok tradisional. Jadi meskipun konservasi, manfaat hutan untuk sisi ekonomi pun masih tetap jalan, Bapak. Bisa dicontohkan, Bu? Ya, di blok pemanfaatan. Tadi kan ada 3 blok ya. Ya, 3 blok perlindungan, blok lainnya atau Tahura sekarang yang di RPHJP baru itu blok tradisional ya, itu untuk menampung aspirasi masyarakat sekitar. Untuk menanam rumput dan lain sebagainya. Kemudian blok pemanfaatan. Nah, di blok pemanfaatan itulah kemudian yang menjadikan ruang adanya kegiatan-kegiatan yang basisnya ekonomi. Karena manfaat hutan itu kan Mas Atmojo nanti mungkin lebih jauh akan menggali, ada 3, Mbak. Jadi manfaat secara ekologi jelas. Dan manfaat secara sosial ya. Dan yang ketiga adalah manfaat secara ekonomi. Jadi apapun fungsi hutan itu harus ada 3 manfaat itu. Meskipun memang hutan konservasi tidak seleluasa hutan produksi. Hutan lindung pun juga tidak seleluasa hutan produksi. Artinya yang mempunyai sumbangsih secara ekonomi dari 3 fungsi hutan itu urutannya yang 1 produksi, urutan kedua lindung, dan yang ketiga adalah konservasi. Nah, di dalam RPHJP kami tadi matur ada petanya. Petanya itu tadi, jadi peta tata hutan. Itu tata hutan. Kemudian di dalam blok pemanfaatan atau kalau kemudian hutan produksi, hutan lindung itu ada juga bloknya, blok pemanfaatan, blok lindung dan blok inti. Itu khusus di blok pemanfaatan yang mempunyai nilai manfaat secara ekonomi ada diatur lagi petanya, yaitu peta arah pemanfaatan hutan. Artinya di dalam blok pemanfaatan itu kemudian diinventarisasi lebih detail lagi. Zona ruang inilah yang akan dimanfaatkan untuk kegiatan pemanfaatan apa, misalnya pemanfaatan kayu, pemanfaatan untuk wisata, pemanfaatan untuk HHBK, hasil hutan bukan kayu, misalnya kayu putih dan lain sebagainya. Nah, artinya bahwa seperti Pak Sinar tadi, bahwa kalau bisa hutan itu juga bisa mengangkat harkat masyarakat sekitar hutan. Nah, itu fungsi hutan amanahnya adalah itu, Mbak. Nah, contoh itu yang misalnya kegiatan pemanfaatan hutan di Mangunan. Itu kan sebenarnya hutannya hutan lindung. Ya. Tapi kemudian dimanfaatkan masyarakat untuk, kalau istilahnya nomenklatur bakunya itu kalau wisata alam itu adalah jasa lingkungan. Jasa lingkungan ya. Jasa lingkungan. Nah, itu masyarakat sudah bisa memanfaatkan secara dalam kelola peraturan sektor kehutanan maupun peraturan daerah yang ini ada baru, Bapak, untuk peraturan daerah terkait pemanfaatan hutan, yaitu Pergub nomor 4 tahun 2024. Oh, masih fresh ini kayaknya. Masih fresh karena Jogja ini setiap kali kami matur terkait pengelolaan hutan itu juga khusus di Jogja, dasar mengelola hutan di Jogja itu tidak hanya mendasari pada peraturan sektoral. Itu ada Undang-Undang 41, ada kemudian turunan Undang-Undang Ciptaker itu PP 23 dan lain sebagainya. Itu kita juga mengacu pada Undang-Undang Keistimewaan nomor 13 tahun 2012. Nah, pelaksanaan kegiatan seperti Mangunan, kemudian Klayar, Ngingrong dan sebagainya itu adalah mengacu pada Peraturan Gubernur nomor 4 tahun 2024 tersebut. Nah,
ini tadi kita banyak bicara terkait pemanfaatan ya. Nah, mungkin nanti setelah ada TikTokan lagi mungkin kita juga bisa masuk, karena hutan itu ada 2 kegiatan besar, di samping pemanfaatan juga ada penggunaan, Mbak. Iya betul. Ya, penggunaan itu kalau pemanfaatan tadi sudah jadi ada pemanfaatan kayu, bukan kayu, jasa lingkungan. Kalau penggunaan itu adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan hutan di luar sektor kehutanan. Seperti misalnya bangun jembatan, bangun jalan, bangun menara sutet. Boleh tidak? Boleh itu. Tapi harus ada kajian harus ada prosedurnya, cuman itu saja. Jadi memang hutan itu adalah poligon yang tertutupnya dari SK tadi itu. Misalnya DIY itu SK 171 tahun 2000 menunjuk hutan DIY itu 19.000 hektar. Ya. Nah, ditutupnya itu melalui PAL batas. Ada PAL-nya, Mbak, hutan itu. Nah, artinya kan itu poligon tertutup. Tapi tidak masif, artinya tidak hampa. Tidak hampa. Di situ boleh dilakukan kegiatan pemanfaatan, boleh. Penggunaan boleh. Tapi yaitu ada prosedurnya, ada aturannya, ada SOP-nya gitu. Baik, ada Ya, pemanfaatan, kemudian ada ada penggunaan juga ya yang perlu kita garis bawahi di sini. Tadi saya tertarik bagaimana ternyata untuk blok pemanfaatan ini kita harus memperhatikan aspek-aspek yaitu sosial, ekonomi dan juga ekologi. Pak Triatmojo mungkin bisa menjelaskan kepada pemirsa terkait dengan aspek-aspek yang perlu kita perhatikan tersebut, Pak Tri. Baik, sebelum itu Sebelumnya ada tadi yang terlupa itu apa sebetulnya. ini Pak Tri? Jadi hutan ada juga fungsi ritual, Pak. Oh, ritual. Contohnya apa nih? Bukit Turgo, satu. Turgo Bukit Turgo, ya? Bukit Turgo untuk itu ada di Kecamatan Turi. Kecamatan Turi. Tempat Pak Tri berada zaman dulu ya? Ya, Semedi, Mbak. Semedi. Iya. Kemudian yang kedua, Blok Sri Manganti. Blok Sri Manganti yang di Kecamatan Cangkringan. Ini kita bicara yang di saja. Ya. Yang di Cangkringan yang memang itu ya untuk jalur labuan ya Pak, labuan dari keraton. Kalau Turgo hampir tiap malam ramai, apalagi malam Jumat. Itu ada di dalam kawasan hutan. Ada di dalam kawasan hutan. Hanya memang kalau radius di Merapinya itu radius 3, John. Jadi memang radius berbahaya sebetulnya untuk bencana erupsi. Itu yang fungsi ritual ya, karena itu ada di dalam kawasan hutan. Kemudian satu hal, Mbak, fungsi sosial ekonomi. Ada satu lagi fungsi ekologi mungkin kita mengawalinya ya. Jadi terlepas apakah itu konservasi, itu lindung, itu produksi, tapi ada fungsi ekologi di situ yang menjadi kalau bahasnya undang-undang itu adalah sistem penyangga kehidupan. Saya berpikir DIY itu ada fungsi perlindungan air yang menurut saya sangat penting ya. Tidak hanya pada kawasan hutan yang 19.000 Bu Niken, tetapi yang hutan rakyat yang 79.000 sekian. Jadi DIY itu kan kalau nggak salah luas hutannya itu yang kawasan hutan 19 nih Bu. Kemudian yang hutan rakyat 79. Jadi ada 98.000, hampir 100.000. Ada Kulon Progo itu sebagian besar itu hutan rakyat. Dan di situ ada Kali Progo, ada Kali Progo yang menjadi pembatas antara Kulon Progo dengan kalau kami menyebutnya Wetan Progo, itu ada orang Sleman Kota ya? Dan Bantul. Di situ hutan rakyat menopang ketersediaan air yang kemudian itu mengalir ke Kali Progo. Kali Progo sendiri saat ini dia diambil airnya di daerah minggir untuk kota. Pipa-pipa segede badan saya gitu. Ditimbun di bawah. Ya. Itu sumber air, ditopang sebagian besar oleh hutan rakyat ada di sana. Nah, kemudian di Sleman, segmen Sleman, kemudian Kota dan Bantul itu ditopang oleh air dari Gunung Merapi. Adanya air tanah di Sleman, di Kota Jogja dan nanti meluntur sampai ke Bantul karena adanya hujan di puncak Merapi, hujan orografis namanya, yang itu ditarik oleh faktor ketinggian dan faktor hutan yang ada di sana. Oleh karena itu, kalau yang terjadi adalah kerusakan hutan di daerah hulu, di Merapinya, ataupun hutan rakyat di bawahnya Merapi, maka ketersediaan air tanah di Sleman, Kota, dan nanti sampai ke Bantul juga akan berkurang. Gitu.
Kemudian kita naik ke Gunung Kidul, itu sistem kars di sana. Ya, iya. Sistem kars dan ada hutan rakyat dan juga kawasan hutan produksi dan sedikit lindung di situ. Itu yang akan membantu bagaimana air bisa masuk ke kars dan masuk ke sungai bawah tanah yang kemudian disedot. Misalkan sumber air Beribin yang sekarang sudah sampai kemana-mana, itu mengairi hampir separuh Pak, separuh masyarakat di Gunung Kidul. Wow. Itu ditopang oleh hutan. Itu yang sebetulnya bisa kalau nilai ekonomi itu tangible, bukan nilai yang intangible. Tangible itu artinya yang bisa dihitung. Misalkan saja, saya kasih contoh. Jadi PDAM Kota Sleman itu menggunakan sebagian PDAM Kota Sleman dan seluruh pengguna PDAM Kota Jogja itu menggunakan air dari namanya Umbul Wadon. Di tempat wisata namanya Pelunyon. Itu bisa dihitung. Per meter kubiknya itu kan tinggal dikalikan per meteran kita bayar berapa. Itu nilai ekonomi, tangible. Terlihat. Tangible itu dari aspek ekologi yang bisa dikaitkan dengan ekonomi. Itu kalau dihitung sangat-sangat besar ya. Dan PDAM adalah perusahaan besar pengguna sumber daya hutan di DIY. Tapi karena memang itu untuk masyarakat banyak, ya nanti mungkin ada kebijakan khusus untuk itu. PNBP-nya dan sebagainya nanti mungkin kebijakan khusus untuk itu. Itu faktor ekologi yang mendasari hutan dan kawasan hutan di DIY. Gitu. Kemudian yang kedua adalah fungsi untuk kayu. Kita tetap kayu. Dan itu ditopang menurut saya tetap ditopang oleh keberadaan hutan rakyat. 79.000 itu produksi kayunya mengalahkan yang hutan produksi. Dari data Renstra di LHK seperti itu, mengalahkan. Kebutuhan kayu lokal di DIY dan sekitarnya itu sampai di Jepara itu ditopang oleh 79.000 hutan rakyat di DIY ini. Dan itu sebenarnya membuktikan bahwa rakyat itu bisa loh, hutannya tetap. Tapi kemudian kayunya juga bisa diambil. Non kayunya bisa diambil, cengkehnya bisa diambil. Kebetulan saat asli Sambika loh, kuliah pakai dana cengkeh Pak. Dana cengkeh gitu. Itu. Nah yang ketiga baru kemudian konsep bagaimana pengembangan wisata. Dan itu juga oleh masyarakat ya. Meskipun itu misalkan saja di Taman Nasional ada objek wisata Pelunyon, ada objek wisata yang di Kaliurang, di Klangon, itu kesemuanya dikelola oleh masyarakat. Jadi memang arealnya ada di kawasan hutan konservasi, tapi kerjasama pengelolaannya itu mekanisme kerjasama pengelolaannya adalah dengan masyarakat. Demikian juga misalnya kalau di hutan lindung ada bangunan, ada dengan sistem kemitraan Bu, terus kemitraan kerjasama. Kemudian di Kali Biru dengan hutan kemasyarakatan ada skema perizinan. Tapi kesemuanya itu konsepnya adalah bagaimana wisata berbasis masyarakat. Jadi nilai manfaatnya akan langsung masuk ke pendapatan per kapita masyarakat gitu. Kira-kira seperti itu Mbak konsep menurut saya konsep besar dari bagaimana pemanfaatan hutan dari aspek sosial, ekologi sosial, ekonomi dan tadi ritual. Ekologi, sosial, ekonomi dan ritual. Sepertinya Pak Sinar sudah tidak sabar untuk menanggapi terkait tadi mungkin ada singgungan-singgungan terkait kebijakan juga ya, dorongan mungkin dari Dewan seperti apa Pak nanti? Ya saya kira saya karena saya bukan berbasis keilmuan tentang kehutanan ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Tri ini saya kira ini suatu hal yang baru bagi saya ya. Dan ini sangat luar biasa. Ternyata hutan itu tidak hanya kemudian mempunyai potensi sebagai penyangga pariwisata, tapi ternyata juga penyangga kebutuhan air, kemudian penyangga kebutuhan apa tadi satunya air tadi ya? Kayu juga Pak. Kayu. Ya, artinya hutan di DIY ini ternyata mempunyai potensi yang sangat besar. Yang kemudian jika dikelola dengan baik kan begitu, saya kira ini akan menjadikan sesuatu hal yang bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah. Ya khususnya kalau Komisi B ini kan tugasnya kan keuangan ya. Jadi kita ini tugasnya yang ngopyak-opyak OPD gimana caranya bisa menghasilkan PAD, pendapatan asli daerah. Karena ya PAD itulah yang kemudian akan menjadi penyangga ya program dan kegiatannya pemerintah daerah.
ya PAD itu ya yang kemudian akan dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Nah, oleh karena itu saya kira ya apa yang disampaikan oleh Pak Tri tadi ini saya kira juga perlu ini menjadi sebuah perhatian dan keseriusan bagi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Karena contoh tadi bicara air ya. Bicara air ini saya kira Sleman, kota, terutama Sleman dan kota yang selalu saling bersinggungan ya karena sumber airnya dari wilayah utara. Ini saya kira sampai hari ini ya kebutuhan debit air di PDAM kota khususnya yang saya sedikit banyak tahu dan mengikuti itu saya kira masih kurang terus ya, masih kurang terus ya. Apalagi kemudian juga belum bicara nanti kurang itu bicara kuantitas ya, belum bicara kualitasnya ya. Kualitas produksi air PDAM kita ini ya masih terus perlu untuk ditingkatkan kan gitu karena ya kadang masih apa namanya ya masih belum bisa kemudian meyakinkan pada masyarakat bahwa kita memakai air PDAM itu ya betul-betul kemudian bersih, jernih, tidak bau dan lain sebagainya. Nah, saya kira yang disampaikan oleh Pak Tri tadi bahwa ternyata hutan di wilayah DIY ini ternyata punya potensi yang cukup besar, cukup signifikan untuk bisa dimanfaatkan air bersihnya kan begitu. Nah, ini saya kira perlu juga kemudian mungkin selama ini belum terkomunikasikan, belum terinformasikan sehingga koneksitas antara mungkin Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup DIY dengan mungkin PDAM di kota kabupaten ini mungkin belum sampai ke sana mungkin ya. Nah, ini saya kira ini juga peluang untuk koneksitas antara OPD di pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dengan BUMD yang mengelola kebutuhan air bersih di DIY ini perlu untuk kemudian diintensifkan saya kira. Sehingga jangan sampai justru ya situasi di kota Jogja khususnya ya akhirnya ya kita ini tumbuh hutan hotel begitu, bukan hutan hutannya hotel ya sekarang, bukan hutan dalam artinya sebenarnya tapi hutan hotel, tapi kebutuhan airnya kemudian mereka ya pada umumnya pakai air dalam ya, air tanah dalam. Ini yang kemudian mengganggu ekosistem kebutuhan air di masyarakat wilayah. Nah, ini saya kira kalau hutan ini kemudian tadi bisa menjadi potensi baru penyangga kebutuhan air bersih di kota Jogja dan kabupaten lainnya, saya kira ini suatu hal yang baru yang bisa menjadi program strategis kan begitu, sehingga ke depan ya siapapun itu baik masyarakat umum atau masyarakat dunia usaha ya sudah sepantasnya kemudian ya ada regulasi ke depan kalau memang kualitas PDAM kita ini ya memang betul-betul sudah memenuhi standarisasi tertentu ya tidak menutup kemungkinan kemudian ke depan ya perlu ada regulasi ya sebuah kewajiban bagi para dunia kalangan usaha kita ya perhotelan, restoran dan lain sebagainya itu ya wajib hukumnya kemudian memakai sumber air dari PDAM. Iya. Ini saya kira harus menjadi pemikiran pemerintah daerah ke depan ya bersama dengan ini Pak Tri dan kawan-kawan ini butuh kolaborasi banyak pihak ya. Yang terus mendorong pemerintah ini Pak Tri ya. Bagaimana hal itu bisa terwujud sehingga bicara kebutuhan air bersih kita ya akhirnya dapat kita rasakan secara bersama-sama. Ya, termasuk kayu tadi ya kita ini juga saya kira gudangnya selain UMKM juga para eksportir mebeler kan gitu yang sudah mungkin juga punya nama melanglang dunia kan gitu. Saya kira ini juga bagian dari potensi yang bisa dimanfaatkan. Koneksitas kebutuhan bahan baku mebeler ini ya dari hutannya ya Dinas
Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pemda DIY. Saya kira itu. Ya, ini banyak sekali ya potensinya untuk di daerah istimewa Yogyakarta sendiri. Kemudian Bu Niken, kita juga masyarakat penasaran bagaimana prosedurnya Bu kalau kita akan melakukan pemanfaatan di kawasan hutan. Caranya itu bagaimana Bu? Prosedur yang harus kita lalui itu seperti apa nih Bu Niken? Ya, terima kasih Mbak Indri. Saya mau balik kayak sedikit Pak Sinar tadi ya kayaknya. Saya juga udah menduga gitu nih. Pasti akan menanggapi Pak Sinar nih Bu Niken. Terkait yang saling menanggapi ya. TikTokan ya Pak. Yang pemanfaatan air. Memang Pak Kadis ini ada beberapa yang mengajukan terkait pemanfaatan air. Memang banyak yang kebutuhan air utama besar itu kan di Gunung Kidul. Pada saat musim kemarau itu kan mereka sangat membutuhkan air. Nah, ada 2 atau 3 ya perizinan yang masuk ke Pak Kadis, tapi kemudian kami memang lagi-lagi terbentur pada peraturan. Di Gunung Kidul, wilayah Gunung Kidul itu kan kebanyakan kawasannya kars, Nah, ini dari sisi lingkungan ini kebetulan jadi satu mangkok ya. Dulu kehutanan dan perkebunan, lingkungan hidup di BLH. Kalau sekarang kan jadi mangkok, satu mangkok gitu ya. Ya, satu mangkok yang izin lingkungan juga Pak Kadis juga, kemudian yang memberikan izin pemanfaatan air juga Pak Kadis juga. Artinya dari semua ini persyaratan itu kan memang harus terpenuhi. Kalau kemudian harus ada persyaratan terkait dokling berupa AMDAL kan mau tidak mau kalau itu masuk dalam kawasan kars dan lindung kars itu kan mau tidak mau itu dokumennya adalah dokumen AMDAL, dokling AMDAL. Nah itu nampaknya juga masih ada persyaratan-persyaratan yang belum terpenuhi untuk saat ini. Memang ada beberapa yang masuk ke Pak Kadis, tapi ya itu tadi. Jadi Pak Kadis pun juga atas nama masyarakat ya, akan tetapi kemudian dari sisi lingkungan juga tetap harus masuk. Nah itu yang menjadi kendala kami Bapak. Ya, siap. Kami juga menyadari memang ada beberapa potensi air dari dalam kawasan hutan, tapi kemudian kalau keseharian masyarakat non komersil ya sementara itu kebijakannya. Tapi kalau kemudian untuk investasi seperti PDAM itu kan sifatnya sudah komersial. Nah itu yang kemudian persyaratannya memang harus terpenuhi dulu. Ada aturan yang tidak memungkinkan atau bagaimana? Kenapa? Ya dokling itu tadi. Karena tahun ini mengusulkan untuk menyusun AMDAL itu kan butuh jangka waktu kurang lebih 1 tahun ya. Jadi itu yang sedang dipenuhi. Siap. Sedang dipenuhi. Kalau kemudian semua persyaratan itu sudah terpenuhi, artinya ya tidak ada alasan lagi untuk tidak mengizinkan kan begitu. Ya meskipun mungkin saya menambahkan ya. Monggo Bapak. Meskipun PDAM itu kan ya aspek komersialnya jelas ada, tapi kan bagaimanapun PDAM ini kan miliknya pemerintah ya, pemerintah kota, kabupaten, bahkan provinsi pun sekarang punya. Kan begitu, tapi tentu aspek-aspek pelayanan masyarakatnya tetap ada. Tidak mungkin itu dihapuskan. Sehingga saya kira ya memang butuh tadi Ibu perlu sebuah regulasi kebijakan untuk bagaimana mungkin ya lebih diberikan kemudahan kan begitu. Khususnya ya bagi yang mungkin tadi yang plat merah ya, karena plat merah ini tetap aspek pelayanan itu jauh lebih dikedepankan saya kira dibandingkan yang swasta. Itu saya kira bicara kebutuhan air bersih saya kira sudah sesuatu hal yang sangat mendesak juga. Ya, mungkin sedikit aja Pak Sino. Jadi karena proses untuk pemanfaatan air itu memang saat ini kan sudah masuk pada skema pelayanan 1 pintu ya. Jadi memang sudah tidak bisa mungkin lagi muncul kebijakan di situ. Seperti itu yang kemudian kalau kami kan di sisi pemberi rekomendasi. Nah, selama kemudian wilayah administrasi terkait dokumen lingkungan dan lain sebagainya ada di pelayanan 1 pintu, itu yang menjadi. Baik. Paham. Itu kalau terkait air yang kalau tadi untuk PPHK sendiri mekanismenya itu bagaimana? Persetujuan penggunaan. Iya, persetujuan penggunaan. Persetujuan penggunaan itu saya ulang lagi ya Pak, penggunaan itu adalah aktivitas di luar kegiatan kehutanan seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan lain sebagainya. Nah, batasan besarnya itu ada 2 entitas pemberi izin. Kalau
wilayah yang diajukan untuk penggunaan itu di bawah 5 hektar itu persetujuan penggunaannya oleh Pak Gubernur. Oh baik, 5 Tapi hektar Pak Gubernur Pak ya. Gubernur. Tapi kalau di atas 5 hektar itu oleh Menteri. Baik. Nah kemudian yang dikeluarkan oleh Menteri pun Pak Gubernur masih punya peran, yaitu memberikan rekomendasi teknis. Nah kemudian ada satu lagi legal formal untuk penggunaan itu adalah melalui mekanisme kerjasama penggunaan kawasan hutan. Ya, tapi memang untuk kerjasama itu kegiatannya yang relatif nggak terlalu besar. Jadi kalau dari sisi dokumen lingkungan itu hanya mungkin UKL-UPL. Kalau kemudian yang persetujuan penggunaan itu yang sifatnya AMDAL dan lain sebagainya. Itu. Kalau untuk jangka waktunya sendiri, PPHK sendiri tadi kalau kan 5 hektar Pak Gubernur, kalau di atas 5 hektar kan dari Menteri begitu ya. Ada perbedaannya nggak Bu untuk jangka waktunya untuk PPHK? Jangka waktunya tidak ada Mbak. Kalau sekarang itu jangka waktunya itu adalah di situ berbunyi selama digunakan. Selama digunakan ya, baik. Makanya proses di awal itu harus sangat detail. Karena ya selama digunakan, tapi kemudian akan dilakukan evaluasi. Baik, akan dilakukan evaluasi secara berkala. Baik. Kemudian adakah peraturan-peraturan atau larangan yang diterapkan untuk pemegang PPHK ini Bu yang perlu dipatuhi begitu? Ya perlu dipatuhi ya. Pertama pada saat pengajuan dia dokumen administrasinya sudah sudah lengkap. Terus kemudian pelaksanaan kegiatannya pun juga tetap dalam koridor, kan pada saat mengajukan dia kan mengajukan proposal. Nah, pelaksanaan monefnya, evaluasinya itu berdasarkan proposal itu. Tahun pertama ngapain, kedua ngapain, ketiga ngapain, operasional akan seperti apa, itu kita mengacu ke situ. Selama dia melanggar terhadap hal-hal komitmen yang ditulis di dalam proposal itu ya artinya itu yang kita evaluasi. Poinnya adalah apa yang tertuang dalam proposal ya harus komitmen. Iya, itu menjadi ijab kabulnya. Iya, ijab kabulnya jadi tidak hanya di pernikahan, tapi kalau di PPHK ya berarti proposal itu sebagai komitmen kita bersama begitu ya. Baik, ini sudah ada titik terang pencerahan ini Pak Di. Kemudian sebagai akademisi nih mungkin kita perlu juga kajian-kajian untuk optimalisasi begitu ya Pak ya, terkait dengan pemanfaatan dan juga penggunaan kawasan hutan di daerah istimewa Yogyakarta ini, yang tentu saja kita ingin yang dampaknya ini tentu saja berpositif begitu ya, dampak positif bagi masyarakat begitu ya. Nah ini apa saja Pak yang perlu kita lakukan? Oke. Hutan dan kawasan hutan DIY itu kan aktor pengelolanya rakyat. Yang sangat dekat ya. Pengelola di dalam. Pengelola di dalam ya bahkan. Bukan hanya dekat, tapi dia pengelola di dalam. Tidak bisa terpisahkan ya. Karena memang hidup dari dalam. Sebagai contoh, hutan konservasi, taman nasional. Siapa kemudian yang merumput dan sekaligus menjaga hutan di taman nasional? Itu masyarakat. Siapa yang kemudian hutan produksi yang melakukan aktivitas tumpang sari sekaligus menjaga tegakan hutan itu dijaga. Poluh kita nggak akan cukup hutan produksinya. Demikian juga di hutan lindung nggak akan cukup jumlah polhut. Sama tan polhut juga masalahnya. Gitu. Jadi nggak akan cukup. Jadi rakyat itu adalah aktor yang memanfaatkan dan juga aktor yang kemudian sekaligus menjaga. Oleh karena itu, supporting kebijakannya adalah bagaimana kemudian supporting kepada rakyat ini. Ketika misalkan inisiasi wisata, ya bagaimana regulasinya itu kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk kemudian rakyat masyarakat, kumpulan rakyat masyarakat itu bisa mengolah tempat wisata berbasis masyarakat. Insya Allah, kalau pengelolaannya berbasis masyarakat, faktor ekologinya akan terjaga. Sudah ada bukti gitu. Itu untuk yang positif, tapi ada juga kemudian rakyat yang kemudian berinteraksi negatif. Banyak, ada juga. Itulah yang kemudian harus dibuat juga pembatasan-pembatasan yang harus dilakukan agar aktivitas-aktivitas negatif interaksi ini bisa diminimalisir gitu. Baik itu dalam bentuk illegal logging maupun illegal mining, Pak. Illegal mining. Terutama Gunung Merapi, illegal mining. Bagaimana kemudian kalau ngarso dalam dari gunung kembali ke gunung itu betul-betul harus kita dukung gitu. Yang sudah terlanjur diambil dikembalikan lagi jadi hutan gitu, yang di cangkringan
Di Cangkringan dan Pakem sih Pak, itu yang sudah terlanjur diambil untuk penambangan pasir ya dihutankan lagi dengan tanaman-tanaman fast growing. Sekali lagi aktornya adalah rakyat yang baik dikasih apresiasi, rakyat yang memang dia kurang baik harus perlu terus-menerus dilakukan pembinaan. Saya kira kuncinya di situ, Mbak. Aktor utamanya adalah masyarakat, kemudian ini juga penting ya, karena kan ini memang ada di dalamnya pembinaan yang telah dilakukan untuk masyarakat sendiri, ada program-program khusus? Oke, secara garis besar konsep yang dipakai adalah konsep social forestry. Bagaimana mengakui keberadaan rakyat ada di dalam pengelolaan hutan. Ketika mereka mendapatkan pengakuan, mereka juga mendapatkan harus sama-sama belajar sebetulnya ada hak dan kewajiban. Dan kemudian masyarakat kan tidak bisa kemudian bergerak secara individual, tidak bisa. Mereka harus berorganisasi. Baik itu dalam bentuk kelompok tani hutan ataupun kemudian menggunakan institusi desa, pemerintah desa. Ini yang integrasi ini Bapak mungkin masukan kami agar bagaimana kemudian pemerintah desa sebagai wujud di level tapaknya Pak, level tapak kemudian bisa sinkron dengan kegiatan-kegiatan kehutanan antara Kemendagri dan LHK selaku pembuat regulasi bisa nyambung dalam konteks perhutanan social forestry. Kalau nggak salah sebetulnya sekarang sudah bisa dana desa dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan desa. Sudah ada regulasi dari Kemendagri. Ini kan sebuah awalan yang positif di situ. Secara institusi seperti itu. Secara individu, secara kelompok maupun kita menggunakan institusi desa. Jadi tidak berupa ya sebuah kampanye yang spot-spot gitu, tapi terorganisir. Iya. Terorganisir gitu. Baik, ini terorganisir supaya nanti juga masyarakat lebih paham begitu ya. Betul. Ini menarik sekali ya. Kemudian Pak Sinar terkait komitmen dari Dewan sendiri untuk terus mensupport DLHK ini sebagai OPD ini tentu saja dalam pemanfaatan kawasan hutan di daerah istimewa Jakarta seperti apa Pak? Ya kami dari DPRD tentu ya khususnya Komisi B. Sekali lagi Komisi B ini kan bidang ekonomi dan keuangan. Jadi ya kami tentu akan terus mendorong, mensupport Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup ini untuk terus berkreasi, berbenah kan begitu untuk bagaimana kemudian ya hutan-hutan, kawasan hutan yang ada di seluruh daerah istimewa Yogyakarta ini ya kalau dari kacamata kami ya bagaimana kemudian bisa tetap terjaga lingkungannya, bisa tetap terjaga ekologinya, tapi juga kemudian bisa memberikan nilai tambah ekonomi bagi kepentingan pendapatan asli daerah Pemda DIY kan begitu. Karena tentu dari gambaran-gambaran yang disampaikan Bu Niken, Pak Tri tadi ternyata ya sebetulnya ya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini ternyata ya sebetulnya punya potensi yang cukup besar, yang mungkin selama ini masih tertanam, belum digali secara mendalam, sehingga akhirnya ya selama ini relatif yang kami cermati ya kontribusi terbesar Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu ya dari minyak air putih ya, minyak kayu putih, minyak kayu putih. Dari aspek-aspek lain yang tadi kita diskusikan ya relatif masih belum tergarap dengan baik saya kira. Ini ke depan nanti Bu Niken dan kawan-kawan saya kira Pak Tri tadi juga sudah menyampaikan banyak hal, dan dari banyak hal yang disampaikan itu ternyata ya punya banyak potensi yang bisa digali untuk bisa memberikan manfaat baik bagi masyarakat wilayah ataupun bagi kepentingan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Iya, banyak potensi, tapi tantangannya juga banyak ini ya Bu Niken. Harapan ke depan nih khususnya dari DLHK terkait dengan pemanfaatan dan juga penggunaan kawasan hutan di daerah istimewa Yogyakarta seperti apa nih Bu Niken? Terima kasih Mbak Indri. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu tentunya seperti tadi arahan dari Pak Sinar, juga dari Mas Atmojo, bahwa aktor utama itu adalah masyarakat. Akan tetapi ternyata ya ini saya unsur pemerintah, tapi juga
tetap mengkritik pemerintah juga terkait kebijakan pengelolaan hutan, Bapak. Betul, Kebijakan pengelolaan hutan itu saat ini memang ini terlepas secara nasional ya. Ini kan basisnya kan lebih pada investasi ya. Undang-undang Cipta Kerja itu ya. Ya, betul. Nah, mengapa kemudian pada akhirnya Pak Kadis beserta jajarannya itu mengajukan dan saat ini sudah disahkan gubernur, yaitu peraturan gubernur nomor 4 tahun 2024. Itu dalam rangka memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat Jogja untuk bisa bersama-sama memanfaatkan hutan. Karena kalau kita mengacu undang-undang sektoral itu hanya ada 2 ruang, yaitu 1 perizinan berusaha pemanfaatan hutan, di mana itu mengalami skema OSS. Bagaimana masyarakat sebenarnya dari teorinya bisa diakses dimanapun tuh bisa, tapi kenyataannya ya memang masih banyak yang harus diperbaiki. Dan kemudian yang kedua perhutanan sosial. Perhutanan sosial itu tadi Mas Atmojo ya pemberian akses legal iya, tapi sangat kaku sekali terhadap 5 jari. Nah, kerjasama yang dilakukan di DIY itu sebenarnya perhutanan sosial juga. Artinya akses legal masyarakat untuk bisa bersama-sama mengelola hutan versi istimewa Yogyakarta. Nah, itu pergub yang ada di DIY itu adalah memaduserasikan undang-undang sektoral, Undang-Undang 41 ya, Mas Atmojo, kemudian Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah, dan yang tidak lupa adalah Undang-Undang Keistimewaan. Jadi artinya beberapa kerjasama yang ternyata juga sudah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi masyarakat Jogja itu tetap kita pertahankan karena kita melindungi saat ini ada 7 kegiatan kerjasama, dan itu juga tidak menyalahi karena memang konsep besarnya adalah pemberian akses legal, tapi tidak kaku melulu di 5 jari. Ngaten. Iya. Mungkin itu. Iya. Baik. Terakhir sedikit saja closing statement dari Pak Tri Atmojo. Akademisi itu berdasar pada tridharma, pada kegiatan pendidikan, pada kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Ini kami siap, kami sangat siap, apalagi dari UGM, visinya kerakyatan ya. Kami siap melakukan aktivitas pendidikan yang akan mensupport bagaimana pembangunan kehutanan di DIY dalam hal riset, baik itu riset yang bersifat silvikultur, riset ekonomi dan riset sosial, sampai kemudian pada aspek pengabdian masyarakat. Kami punya pusat kajian kehutanan sosial yang siap mensupport dinas dan juga memberikan masukan kepada Pak Dewan agar bagaimana hutan di DIY itu betul-betul bisa memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Baik, iya. Kita tunggu nanti kolaborasi selanjutnya ya. Terima kasih Pak Tri, Pak Sinar dan juga Bu Niken untuk informasi yang sangat menarik ya terkait dengan kawasan hutan, pemanfaatan dan juga penggunaannya di daerah istimewa Jakarta. Dan juga terima kasih pemirsa Anda bersama kami dalam podcast Bestari yang pada kesempatan kali ini membahas hal yang sangat luar biasa ya. Kita mendapatkan insight yang banyak sekali terkait dengan kawasan hutan. Tentu saja persembahan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pusat Desain Industri Nasional Yogyakarta dan juga Lovis. Akhirnya saya Indria Sastrotomo pamit undur diri. Kita ketemu di Bestari episode selanjutnya. Sampai jumpa.